Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang sangat baik ini kita bisa bertemu, kita bisa eh, bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasa. Alhamdulillah kita bisa ketemu walaupun via online ya. Semoga tidak mengurangi esensi kita dalam menjalankan perkuliahan kali ini. Oke, baik teman-teman, kita akan coba memulai di pengantar komunikasi politik. Jadi sebelum kita membahas lebih detail apa sih komunikasi politik, bagaimana pengertiannya dan sub-sub pembahasan lainnya, maka pertama kita harus samakan persepsi dulu, kita harus samakan frekuensi dulu, kita harus memahami tentang apa sih yang akan kita pelajari di mata kuliah komunikasi politik ini gitu ya. Jadi memang ini hanya sebuah pengantar yang kemudian menjadi pembuka dari pembahasan kita di materi komunikasi politik ya. Oke. Oke, yang pertama mungkin saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman. Sebelum pertanyaan tentang apa itu komunikasi politik, saya ingin mereview dulu teman-teman. Masih ingat nggak kira-kira apa sih pengertian dari komunikasi itu sendiri? Saya coba bertanya teman-teman, masih ingat nggak pengertian secara sederhana yang teman-teman pahami tentang komunikasi? Ada di sini satu orang, dua orang, satu orang deh, boleh? Dapat poin juga, sebut namanya nanti ya. Oke. Ini makanya kenapa saya lebih suka offline sebetulnya, biar langsung ditembak nih. Saya tembak aja kali ya, berarti ya. Siapa nih? Ihsan. Ihsan, kira-kira menurut Muhammad Ihsan, komunikasi itu apa sih, Ihsan? Komunikasi mungkin proses ini apa sih Pak, kayak pertukaran informasi dan juga feedbacknya dari pertukaran informasi tersebut Pak. Oke, pertukaran informasi dan feedbacknya dari pertukaran informasi. Oke, baik. Tidak salah, itu bagian dari komunikasi. Makasih, Ihsan. Ya, yang lain mungkin ada yang mau menggugat dan tidak sepakat dengan Ihsan. Perempuan boleh? Iya, boleh Novi. Nggak apa-apa, boleh Novi. Novi, kira-kira menurut Novi komunikasi itu apa? Novi, Kurang lebih sama Pak kayak Iksan. gimana? Itu Pak, kurang lebih sama kayak Iksan. Kurang lebih sama Ihsan. Oke. Iya, 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 iya. Nggak salah, nggak salah. Oke. Komunikasi ya, teman-teman ya. Komunikasi berasal dari kata apa? Masih ingat nggak? Komunikasi berasal dari kata apa, teman-teman? Komunis. Komunis, kalau teman-teman dengar kata komunis, yang teman-teman pahami apa? Pembantaian Pak. Pembantaian. Iya, pembantaian. Terus ada lagi merah Pak warnanya Membangun gitu ya. kebersamaan, Apa? membangun kebersamaan, Pak. Membangun Membuat kebersamaan. Mm-mm. Ya, terus membuat apa tadi? Oke, ya, membangun kebersamaan. Oke, betul. Ada lagi? Berbagi, Pak. Berbagi. Berbagi ya. Oke, berbagi sama rata gitu ya. Sama. Ya nggak sih? Jadi ketika bicara bicara tentang komunis,
mungkin teman-teman sudah mendengar istilah komunis, sebuah paham di mana paham itu menjunjung tinggi kesetaraan, kesamaan, betul ya? Nah, komunikasi itu berasal dari kata memang komunis atau common gitu ya, atau yang kemudian artinya satu kunci dari komunikasi itu adalah sama. Ingat ya teman-teman, inti dari sebuah komunikasi itu adalah sama. Apa yang sama? Yang sama adalah pemahaman, makna dari apa yang disampaikan oleh seorang komunikator kepada seorang komunikan. Jadi sesuatu disebut komunikasi, keberhasilan sebuah komunikasi itu terjadi ketika apa yang dipahami oleh komunikan itu sama dengan apa yang dimaksud oleh komunikator. Itu adalah komunikasi. Mungkin nanti kalau teman-teman ingat lagi tentang teori Laswell ya, tentang who say what gitu ya, with to whom, with what channel, dan ada feedbacknya gitu ya. Nah itu teman-teman mungkin masih ingat ya. Jadi itu nanti kaitannya dengan unsur-unsur komunikasi. Jadi di komunikasi itu ada komunikator, ada pesannya sendiri, ada channelnya, ada komunikannya, bahkan ada feedback yang dihasilkan. Dan semua itu terjadi untuk mencapai satu tujuan, apa? Yaitu persamaan makna, persamaan persepsi, persamaan pesan yang diterima gitu ya. Nah, oke, teman-teman, saya hanya flashback saja ya tentang komunikasi. Jadi jangan sampai nanti kita sebagai anak komunikasi nih ya, wah ini mahasiswa komunikasi nih, ditanya sama orang komunikasi itu apa sih? Terus kita bingung. Nah, jangan sampai terjadi lagi gitu ya kondisi seperti itu di mana kita bingung, kita tidak tahu sebetulnya komunikasi itu apa gitu ya. Jadi sekali lagi komunikasi itu berasal dari kata komunis, bukan hanya komunis sih sebetulnya ya. Tapi lebih ada kata lebih dalam lagi gitu ya, yang artinya adalah memang poin pentingnya dalam sebuah komunikasi itu adalah persamaan makna. Bagaimana kemudian apa yang diterima oleh komunikan itu sama maknanya, sama persepsinya, sama informasinya gitu ya, seperti yang dimaksud oleh seorang komunikator. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa itu politik? Di sini ada yang ingin menyampaikan kalau ketika mendengar kata politik, kira-kira apa sih yang terbenak atau terbesit dalam benak teman-teman kira-kira? Ada yang ingin menyampaikan? Oke. Politik. Teman-teman sebut satu kata ketika teman-teman membayangkan tentang politik. Pak Luhut. Pemerintah, Pak. Oke, Pak Luhut adalah bagian dari pemerintah. Pemerintah, oke, bagus. Terus ada lagi? Kewenangan, Pak. Kewenangan. Korupsi. Kotor. Korupsi. Kotor, oke. Partai, Pak. Partai. Oke, bagus. Ada lagi? Demo, Pak. Demo-demo, Pak. Oke. Ada lagi? Kekuasaan, Pak. Kekuasaan. Hendra. Apa? Hendra. Hendra anggota Keputusan partai juga, politik Pak. ya? Keputusan, betul. Kebijakan ya. Kampanye. Debat capres gitu ya. Baru ya, baru hangat tuh kemarin ya. Ada lagi? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Wah, perspektifnya positif nih. Siapa tadi yang bilang tanggung jawab? Malika, Pak. Malika. Oke, bagus. Oke, jadi ada berbagai macam ini ya, apa namanya? Persepsi ketika kita mendengar kata politik, maka tadi bayangan-bayangan tadi yang mungkin teman-teman sudah sampaikan. Dan memang ketika kita bicara politik, yang terbesit dalam benak kita ya bicara tentang pemerintahan, tentang kekuasaan, tentang wewenang, tentang kebijakan gitu ya, tentang organisasi politik atau partai politik, tentang aktor-aktor politik atau politisi gitu ya. Nah, itu semua adalah bagian dari politik.
Bahkan kemudian meskipun kemudian sebetulnya aktivitas-aktivitas yang di luar itu secara non formal, bahkan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan secara sehari-hari, kadang bisa jadi ada unsur-unsur politik di sana gitu ya. Misalkan contoh ketika rame-rame kemarin Pilpres gitu ya, tiba-tiba teman-teman secara tidak langsung memberikan sugesti, memberikan persuasi terhadap teman lainnya untuk memilih salah satu calon presiden misalkan gitu ya. Yang kemudian kita tidak sadar bahwa itu kita sedang melakukan aktivitas politik. Bahkan ketika teman-teman juga ikut pemilu gitu ya, atau kemudian teman-teman juga menilai, mengkritisi, mengoreksi aktor-aktor politik atau politisi-politisi, yaitu juga bagian dari aktivitas politik yang dilakukan oleh teman-teman gitu ya. Nah, selanjutnya kegiatan politik kenapa bisa berhubungan dengan komunikasi atau kenapa ada komunikasi politik? Karena memang salah satu kegiatan politik adalah melakukan komunikasi, ya. Dan tidak mungkin aktivitas politik dilakukan tanpa komunikasi, baik non verbal, baik verbal maupun non verbal gitu ya, menggunakan media apapun. Jadi memang kegiatan politik itu tidak akan pernah terlepas dari aktivitas-aktivitas komunikasi. Meskipun memang betul secara naluriah kita sebagai seorang manusia itu juga tidak akan mungkin terlepas dari aktivitas komunikasi. Tapi memang khusus dalam konteks kegiatan politik, aktivitas komunikasi itu menjadi aktivitas utama dari kegiatan politik. Kenapa? Karena aktivitas atau kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan itu erat kaitannya dengan aktivitas komunikasi. Seperti misalkan dalam konteks kampanye politik gitu ya. Pasti seorang politisi melakukan aktivitas komunikasi, komunikasi verbal khususnya, komunikasi publik gitu ya, public speaking, atau kemudian kampanye via media media luar ruang dengan billboardnya, dengan desain-desainnya, dengan pesan-pesan politiknya, itu kan aktivitas komunikasi gitu ya. Atau media online hari ini membuat video, membuat konten kreatif, itu juga bagian dari aktivitas komunikasi untuk politik. Apalagi ketika dia sudah jadi misalkan gitu ya, kalau dalam konteks legislatif, aktivitas dia rapat paripurna, aktivitas dia menjalankan apa namanya menyampaikan kebijakan, itu adalah aktivitas komunikasi politik gitu ya. Nah, dan komunikasi itu dilakukan untuk mencapai tujuan politik. Jadi dalam konteks komunikasi artinya komunikasi itu pasti ataupun komunikasi itu diharapkan dapat mencapai tujuan-tujuan politik gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi inti dari aktivitas komunikasi politik. Jadi komunikasi politik tidak mungkin tidak dilakukan untuk mencapai tujuan politik. Pasti dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Ya. Oke. Nah, teman-teman saya agak geser dulu. Bentar saya geser dulu, ada tamu lagi. Yes. Oke, Pak. Oke. Oke, kembali lagi ya. Jadi komunikasi politik itu pasti tidak terlepas kegiatan politik itu pasti tidak terlepas dari aktivitas komunikasi, dan komunikasi politik itu dilakukan untuk kemudian tujuan-tujuan politik. Oke, lanjut. Nah, jadi dari yang apa yang saya sampaikan tadi, kira-kira teman-teman sudah terbayang kira-kira apa saja aktivitas komunikasi politik? Jadi mungkin yang sudah saya sebutkan,
di antaranya teman-teman ada apa saja kira-kira? Kampanye Pak tadi. Kampanye tadi ya. Terus ada lagi? Pidato, Pak, pidato. Pidato, oke. Lalu ada lagi? Rapat paripurna gitu ya, atau turun ke lapangan bertemu dengan konstituen gitu ya, bertemu dengan masyarakat, atau jaring aspirasi pendapat gitu ya, reses. Teman-teman pernah dengar nggak istilah reses? Ada yang pernah ikut reses nggak? Belum pernah, Pak. Belum pernah ya. Padahal reses itu adalah ruang yang sangat penting bagi masyarakat, khususnya adalah anak-anak muda, khususnya lagi adalah para mahasiswa. Jadi reses itu adalah aktivitas jaring aspirasi yang biasanya dilakukan oleh anggota dewan setiap dalam 1 tahun itu ada 3 kali reses gitu ya. Jadi dia adalah ruang untuk kemudian kita bisa menyampaikan aspirasi kita, bisa menyampaikan keinginan kita, kritik kita, masukan kita kepada para wakil-wakil rakyat. Nah, itu dilakukan di aktivitas reses dan harapannya teman-teman manfaatkan itu. Coba itu adalah jadi ajang dari kemudian kita menguji ya, menguji ilmu, informasi, bahkan kemudian kita sebagai mahasiswa yang tentunya menjadi tulang punggung masyarakat gitu ya, menjadi agent of change yang mungkin teman-teman juga sering mendengar itu, maka harusnya mahasiswa itu hadir di tempat-tempat seperti itu. Karena ketika reses dilakukan teman-teman itu ada anggaran yang dikeluarkan gitu ya. Dan kalau tidak kita manfaatkan dengan baik, kalau reses itu dilakukan secara fiktif, reses dilakukan secara tidak esensial gitu ya, masyarakatnya juga mungkin tidak masyarakat kelas menengah ke bawah yang mungkin tidak paham, tidak bisa menyampaikan kritiknya terhadap anggota dewan atau wakil rakyat, ya tentu sangat disayangkan. Makanya sebetulnya salah satu aktivitas komunikasi politik yang hari ini teman-teman bisa lakukan adalah selain teman-teman nge-like, nge-share konten-konten politik, misalkan ada di antara teman-teman yang mendukung salah satu pasangan calon presiden misalkan gitu ya, itu aktivitas politik juga, teman-teman nge-share, nge-like, ngomen, mendukung, mengkritisi, menghujat, ada di sini yang menghujat juga, menghujat beberapa calon, itu aktivitas komunikasi politik juga, walaupun itu aktivitas komunikasi politik yang memang tidak terstruktur gitu ya, dan bahkan mungkin juga tidak formal gitu ya. Tapi ada aktivitas komunikasi politik yang itu formal, ada kegiatannya, ada ruangnya. Nah, salah satu ruang yang bisa teman-teman manfaatkan adalah reses gitu ya, atau jaring aspirasi masyarakat gitu ya. Nah, ini ada di kelurahan-kelurahan, RT-RT itu bisa ada ya. Jadi teman-teman harus hadir menurut saya gitu ya. Karena itu ruang yang sangat strategis khususnya bagi teman-teman gitu. Gimana, Pak? Oke. Mohon maaf ya teman-teman ya. Dikasih tugas ya. Oke, saya cepat dulu. Jadi itu ya aktivitas-aktivitas politik yang bisa kita lakukan saat ini ketika kita menjadi seorang mahasiswa. Tentu ketika nanti kita lepas dari mahasiswa, mungkin di antara teman-teman ada yang juga mau aktif di konteks politik, atau bahkan di organisasi masyarakat, atau bahkan mungkin ya menjadi aktivis lingkungan misalkan gitu ya, aktivis sosial misalkan gitu ya, yang kemudian bisa mengawal jalannya proses pemerintahan, kekuasaan, kebijakan, itu adalah bagian dari aktivitas komunikasi politik yang bisa teman-teman lakukan, dan harapannya dilakukan gitu ya.
Karena teman-teman adalah mahasiswa, orang terpelajar, kelas menengah ke atas di strata sosial masyarakat, menjadi tulang punggung masyarakat, bahkan teman-teman punya kelebihan lain. Apa itu? Adalah teman-teman belajar tentang komunikasi. Yang bisa jadi tidak semua orang juga bisa memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan gagasan, menyampaikan aspirasi dengan baik gitu ya. Oleh karena itu, teman-teman penting untuk kemudian hadir di ruang-ruang seperti itu. Oke. Nah, komunikasi politik terjadi antar aktor politik dan warga gitu ya, masyarakat. Yang mungkin dalam konteks ini aktor politik adalah dia seorang komunikator politik, warga ini menjadi seorang komunikan. Meskipun posisinya bisa dibalik, warga ini menjadi seorang komunikator dan aktor politik menjadi seorang komunikan. Aktor politik itu bisa politisi, pejabat, menteri, presiden, atau apapun itu yang kemudian dia berperan untuk menjalankan aktivitas-aktivitas politik gitu ya. Nah, ini bisa terjadi sifatnya komunikasinya dari atas ke bawah gitu ya, dari aktor politik kepada warga. Aktivitas-aktivitas seperti memberikan kebijakan, kampanye, itu adalah juga bagian dari komunikasi politik gitu ya. Dan kemudian dari warga ke aktor politik, dari bawah ke atas gitu ya, atau ya dari bawah ke atas. Ini aktivitas yang kemudian bisa jadi diantaranya adalah memberikan aspirasi gitu ya. Kemudian opini publik, membangun opini. Banyak sekarang kebijakan-kebijakan dilakukan oleh pemerintah itu karena apa? Karena desakan publik, karena desakan dorongan opini publik gitu ya. Yang kemudian akhirnya mempengaruhi kebijakan. Yang tadinya kebijakannya A berubah jadi B. Nah, makanya kok warga juga masyarakat pada umumnya juga punya peran penting untuk kemudian mempengaruhi kebijakan dan menjadi seorang komunikator politik. Terlebih teman-teman sebagai seorang mahasiswa ya, yang kemudian tadi saya katakan memiliki berbagai macam privilege, keistimewaan sebagai di tengah masyarakat gitu ya, untuk kemudian bisa berperan menghidupkan atmosfer politik di negara kita gitu. Termasuk kritik gitu ya dan lain sebagainya. Nah, ada juga aktivitas horizontal antar aktor politik seperti merumuskan kebijakan, berdiskusi gitu ya, merancang aturan dan lain sebagainya, termasuk juga silang pendapat, debat capres gitu ya, atau saling memberikan pandangan. Nah, itu juga bagian dari aktivitas komunikasi politik yang sifatnya horizontal gitu ya, antar aktor politik gitu. Nah, mungkin seperti yang saya sampaikan tadi kepada teman-teman, bahwa teman-teman punya peran untuk kemudian menjalankan aktivitas komunikasi politik di mana di yang horizontal ya, yang di vertikal, di mana warga kepada aktor politik, di mana ruangnya tadi di reses, di aktivitas aspirasi, menjaring aspirasi. Nah, itu harapannya teman-teman juga bisa hadir di sana dan menjalankan, merasakan experience-nya gitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa menyampaikan pendapat, gagasan, kritik, masukan, atau juga permintaan bahkan kepada para aktor-aktor politik gitu ya. Nah, selanjutnya, oke. Ini dihilangkan bagaimana ya? Oke. Nah, tujuannya ya, tujuan kenapa kita membahas komunikasi politik atau tujuan dari materi-materi yang nanti akan kita pelajari selama 1 semester ini tentang komunikasi politik, tentang pembahasan-pembahasan komunikasi politik, di mana tujuannya tentunya harapannya kita semua bisa lebih memahami tentang fenomena-fenomena komunikasi yang memiliki dampak terhadap politik atau dampak politik. Bukan hanya dampak terhadap politik, tapi juga dampaknya itu bernuansa politik gitu ya. Jadi apa saja sih fenomena komunikasi yang terjadi di tengah masyarakat, di tengah lingkungan kita, bahkan bisa jadi apa yang kita lakukan selama ini, walaupun di kampus, di ruang-ruang kelas, tapi apabila aktivitas komunikasi kita itu memiliki dampak politik, ya itu adalah aktivitas komunikasi politik. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Allah paham ya kaitannya dengan tadi apa itu
komunikasi politik. Ini baru pengantar ya, jadi tentang teorinya, tentang pengertiannya insya Allah di pertemuan depan gitu ya. Ini hanya sebuah pengantar agar kemudian kita memahami apa sih tujuan dari kenapa kita mempelajari ilmu komunikasi politik. Nah, pertanyaannya apa sih dampak-dampak politik itu sendiri gitu ya? Apa sih ciri-ciri komunikasi politik yang memiliki dampak terhadap politik gitu ya? Di mana kemudian di sana ada transaksi informasi, di sana ada pertukaran informasi yang nantinya berdampak terhadap aktivitas politik gitu ya. Termasuk penyusunan pesan di sana, pesan-pesan politik, pesan-pesan kampanye. Tadi kita sampaikan tentang billboard misalkan dengan ya walaupun billboard sekarang isinya lebih besar foto ya dan nama dibandingkan gagasannya, dibandingkan visinya, dibandingkan misinya, dibandingkan apa sih yang ingin dia lakukan atau apa sih yang dia tawarkan kepada masyarakat. Memang agak aneh sih sekarang ya fenomena kampanye politik kita. Bahkan bisa jadi pesan-pesan politiknya juga sudah tidak terlalu esensial gitu ya. Pesan-pesan politik yang mungkin kalau menurut saya tidak bukan tidak mendidik sih, artinya ya tidak relevan atau bahkan mungkin harusnya bukan itu pesan komunikasi politik yang disampaikan oleh para anggota calon legislatif kita atau calon-calon presiden kita gitu ya. Walaupun mungkin itu dampak dari bisa jadi banyak masyarakat di Indonesia hari ini yang tentunya mungkin gitu ya sebagian besarnya justru tidak membutuhkan kalimat-kalimat atau pesan-pesan politik yang berkualitas dalam tanda kutip ya, tapi justru hanya pesan-pesan politik yang sifatnya mungkin entertainment gitu ya, atau gimmick gitu ya, atau mungkin yang mudah untuk diingat gitu ya. Nah, hari ini kondisinya memang seperti itu. Ya, sebetulnya itu strategi politik juga ketika kita memilih kata-kata ataupun memilih pesan-pesan kampanye yang kemudian seperti itu, tentunya itu juga bagian dari strategi politik. Saya pengen pakai katanya yang kira-kira bisa viral nih gitu ya, kan gitu ya. Dan mungkin lebih mudah digaungkan oleh masyarakat gitu ya, oleh Gen Z misalkan gitu ya. Nah, itu nggak masalah, itu memang strategi politik gitu ya. Cuman memang itu dampak dari memang kondisi pemahaman, kondisi intelektual masyarakat kita ya hari ini memang kondisinya seperti itu, sehingga strategi komunikasi politik yang dilakukan ya seperti itu gitu ya. Jadi itu sebenarnya tidak salah, cuman sayang saja gitu ya, karena memang aktivitas kampanye politik itu juga harapannya bisa menjadi ruang edukasi politik terhadap masyarakat gitu ya. Nah, harusnya harapannya tentu teman-teman gitu ya sebagai anak komunikasi, apalagi belajar komunikasi politik gitu ya, apalagi teman-teman adalah seorang mahasiswa yang memiliki tanggung jawab untuk kemudian mengedukasi masyarakat, mencerdaskan masyarakat gitu ya. Nah, kemudian pengiriman pesan, penerimaan pesan gitu ya, itu juga semua aktivitas-aktivitas kaitannya dengan komunikasi itu memiliki dampak politik. Termasuk ketika teman-teman misalkan nge-share konten gitu ya, teman-teman mungkin mengkritisi tentang program BPJS gratis misalkan gitu ya. Bisa nggak sih BPJS gratis kalau partai ini menang misalkan gitu ya. Teman-teman juga bisa mengkritisi, teman-teman menilai gitu ya, termasuk misalnya kebijakan-kebijakan program-program dari visi misi salah satu atau beberapa pasangan calon presiden, teman-teman kritis, itu juga bagian dari aktivitas komunikasi politik gitu ya. Mungkin niatnya teman-teman mengedukasi gitu ya, bukan black campaign gitu ya, bukan merendahkan yang lain atau mengangkat yang lain gitu ya. Jadi kita sebagai seorang mahasiswa, posisikan diri kita ya netral saja, tapi kita harus netral itu bukan berarti tidak memiliki tujuan tertentu gitu ya. Tapi kita netral, tapi juga punya kewarasan untuk kemudian mengedukasi masyarakat tentang apa yang benar, apa yang salah, apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang dibutuhkan oleh negara kita, apa yang tidak dibutuhkan oleh negara kita. Nah, itu harapannya muncul di teman-teman gitu ya, memiliki ide-ide itu untuk meng-create
konten-konten gitu ya. Teman-teman kan suka bikin konten kan? Bikin TikTok, bikin Reels, bikin microblog misalkan gitu ya. Ini ada konten kreator nggak kira-kira? Itu teman-teman silakan buat gitu ya. Itu bagian dari aktivitas komunikasi politik yang kita lakukan. Oke, next. Jadi sebetulnya apa sih Pak komunikasi politik itu? Komunikasi politik itu adalah aktivitas ataupun bukan aktivitas, sorry. Sebuah keilmuan yang memadukan elemen-elemen komunikasi dengan apa saja. Yang pertama adalah dengan pemikiran politik. Jadi kita akan belajar tentang teori politik. Ini kan mau bicara tentang pemikiran politik, sejarah politik seperti apa. Kita juga harus memahami politik itu dulunya kayak gimana sih sejarahnya tiba-tiba muncul politik. Kenapa sih orang berkumpul membuat sebuah pemerintahan? Kenapa sih orang berkumpul membuat sebuah aturan untuk menata kehidupan masyarakat? Kenapa sih dipilih pemimpin di sebuah kelompok masyarakat? Nah, itu kita harus tahu tuh tentang sejarah politiknya, tentang teori-teori politiknya. Apa sih, bagaimana sih teori kekuasaan, bagaimana sih teori teori pemerintahan. Nah, itu juga kita harus memahami gitu ya. Agar kemudian kita bisa menyambungkan ilmu yang sudah kita miliki tentang apa itu komunikasi dengan ilmu-ilmu politik gitu ya. Kemudian ada analisis perbandingan, membandingkan kebijakan, membandingkan tokoh politik, membandingkan organisasi politik. Itu juga bagian dari elemen-elemen komunikasi yang bisa dihubungkan dengan aktivitas seperti itu untuk menghasilkan sebuah keilmuan ilmu komunikasi politik. Kemudian administrasi publik, kebijakan publik, sosiologi publik, bagaimana kita juga bisa mempelajari kehidupan sosial masyarakat yang berpengaruh terhadap politik, terhadap komunikasi gitu ya, termasuk teori-teori tentang ketatanegaraan, tata negara, kenegaraan. Nah, itu juga bagian dari keilmuan yang bisa dihubungkan dengan elemen-elemen komunikasi gitu ya. Termasuk mungkin terakhir kita pernah mendengar film Dirty Vote ya. Yang itu sebetulnya adalah para ilmuwan-ilmuwan tata negara yang kemudian dia menghubungkan dengan aktivitas komunikasi. Apa itu? Membuat video, membuat film, itu kan aktivitas komunikasi. Disampaikanlah dengan verbal gitu ya. Itu juga bagian dari aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh seorang pakar tata negara yang akhirnya menjadi sebuah aktivitas komunikasi politik. Nah, kemudian aktor politik. Elemen-elemen komunikasi juga bisa dihubungkan dengan aktor politik seperti politisi atau person-person yang kemudian terlibat dalam aktivitas politik, lembaga-lembaga yang kemudian juga bukan hanya sekedar partai politik gitu ya, tapi lembaga-lembaga kayak seperti organisasi masyarakat atau ormas gitu ya, kan banyak tuh ya ormas-ormas, itu juga bagian dari aktor politik. Hubungan internasional gitu ya, diplomasi, itu juga bagian dari aktor politik dan pembangunan politik gitu ya. Jadi elemen-elemen komunikasi yang dihubungkan dengan itu. Dan juga elemen-elemen komunikasi yang dihubungkan dengan konsep-konsep pokok ilmu politik gitu ya. Tentang negara, tentang kekuasaan, tentang pengambilan keputusan, tentang kebijakan, tentang pembagian alokasi, tentang alokasi kekuasaan gitu ya. Konsep-konsep pokok tentang ilmu politik yang kemudian dihubungkan dengan elemen-elemen ilmu komunikasi yang kemudian akan menghasilkan keilmuan atau pembelajaran dari komunikasi politik. Oke. Sampai sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Bingung? Atau terlalu cepat saya? Kira-kira? Aman? Aman ya? Oke. Oke, mungkin ini terakhir slide-nya. Jadi kita percepat. Saya juga menyiapkan sedikit saja karena mungkin pertemuan pertama kita tidak terlalu dalam ya. Nah, ini pembahasan materi yang nanti di mata kuliah komunikasi politik yang akan kita bahas ya. Mulai dari komunikasi politik dalam perspektif ilmu komunikasi. Jadi bagaimana sih persepsi atau perspektif ilmu komunikasi memandang komunikasi politik gitu ya. Unsur-unsurnya gitu ya. Itu juga akan kita bahas. Kemudian tujuan, ragam, dan bentuk komunikasi politik, apa-apa saja tujuannya, ragam-ragamnya bisa jadi beberapa aktivitas komunikasi politik tujuannya akan berbeda gitu ya.
tentunya gitu. Kemudian model dan pendekatan sistem serta interaksi sistem dalam komunikasi politik, bagaimana, kemudian isi pesan dalam komunikasi politik itu seperti apa, medianya dalam proses politik itu apa saja, penyampaian pesan politik dan dampaknya bagaimana, termasuk budaya dan globalisasi politik yang tentu isu-isu global itu akan berpengaruh terhadap aktivitas politik di sebuah negara gitu ya. Kemudian penelitian dan analisis kasus dalam komunikasi politik. Nah, ini materi-materi yang nanti akan kita coba diskusikan bersama teman-teman dan harapannya kita berdiskusi ya. Karena saya berhadapan dengan mahasiswa, bukan berhadapan dengan siswa gitu ya. Jadi harapannya teman-teman bisa menggugat gitu ya, atau menyampaikan pendapat, atau bahkan bisa tidak setuju dengan saya, itu saya senang gitu ya kalau ada yang tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan, teman-teman bisa menyampaikan pendapat di perspektif lain, itu akan sangat baik gitu ya. Dan memang itu lebih enak kalau kita ketemu offline sebetulnya ya. Memang ini tantangan saya untuk kemudian bisa mengatur waktu, bisa bertemu dengan teman-teman gitu secara offline.